Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianra Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Yang pertama yaitu huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Contohnya, A ada pada kata api, padi, rusa. I ada pada kata ikan, simpan, sapi. U ada pada kata uang, kulit, ibu. E ada pada kata emas, pendek, tipe. O ada pada kata orang, kota, sinyo. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 21 huruf. Huruf konsonan itu terdiri dari abjad selain huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh, B ada pada kata Bandung, tasbih, lab. C pada kata cicak, rica. D pada kata domba, kadal, abad. F pada kata fuad, informasi, maaf, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, apa maksudnya? Pada kata apa, A menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Amir Hamzah. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan. Contoh, Islam, Al-Quran, Allah. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat datang yang mulia. Selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Batak, bahasa Jawa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari besar atau hari raya. Contoh, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, Idul Fitri. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Konferensi Asia Afrika. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Jakarta, Asia Tenggara, Gunung Semeru. Yang kesepuluh, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna di dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali tugas seperti di, ke, dari, dan yang untuk. Contoh, Republik Indonesia, MPR, UUD. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, tulisan itu dimuat dalam majalah bahasa dan sastra.
Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar pangkat atau sapaan, contoh SH Sarjana Hukum. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Contoh, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Selanjutnya yaitu huruf miring. Kegunaan huruf miring yaitu 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah bahasa asing. Contoh, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Yang selanjutnya yaitu huruf tebal. Kegunaan huruf tebal yaitu 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf miring dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contoh, latar belakang dan masalah, tujuan, latar belakang, masalah. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar sebagai satuan kesatuan dengan contoh kantor pajak penuh, sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Yang kedua yaitu kata berimbun. Imbuan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhir ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga, bentuk yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Yang ketiga yaitu bentuk ulangan. Dalam kata ada bentuk ulangan, yaitu bentuk ulangan ditulis dengan menggunakan tanda hubung ulang di antara unsur, contohnya anak-anak, biri-biri, cumi-cumi, hati-hati, lauk pauk. Gabungan kata selanjutnya yaitu gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk tersebut istilah khususnya ditulis secara terpisah. Contohnya duta besar dari kata duta dan besar. Kambing hitam dari kata kambing hitam, dan sebagainya. Gabungan kata yang dapat diberikan atau menimbulkan salah satu pengertian ditulis dengan menggunakan kata tanda hubung. Di antaranya unsur-unsurnya ialah anak, istri pejabat, bapak, ibu, kami. Jadi dalam kata bapak dan ibu ada tanda hubung. Yang ketiga yaitu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetapi ditulis juga mendapatkan awalan atau akhiran.
Ulangi, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Jadi akan ditulis terpisah apabila mendapatkan awalan atau akhiran. Contohnya bertepuk tangan, sabar, luaskan, garis bawah. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Contohnya menyebar luaskan. Jadi ditulis secara serangkai. Dari kata menyebarkan, luas ditambahi dengan kata me dan kan. Menggaris bawah, dari kata garis dan bawah ditambahi dengan kata meng. Gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Contohnya kacamata, wira swasta, sukarela, matahari, dan sebagainya. Yang keempat di sini ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berturut-turut, pemenggalannya dilakukan di antara huruf vokal tersebut. Contohnya buah, maka pemenggalannya dalam kata bu dan ah. Main dalam kata ma dan in. Huruf dipotong a, i, u, e, o tidak dipenggal. Contohnya pandai, aula, amboy. Yang ketiga, jika di tengah dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, dalam tanda kurung termasuk gabungan huruf konsonan, di antaranya dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya bapak, maka dipenggal di tengah-tengah atau di antara huruf vokal dan huruf konsonan. Lawan, dengan, dan sebagainya. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berturut-turut, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Contohnya April, dipenggal dalam huruf P dan R. Mandi dipenggal dalam huruf A, N, dan D, dan sebagainya. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masingnya melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan tersebut atau keduanya. Contohnya ultra, infra, bentrok. Pemenggalan yang kedua yaitu pemenggalan kata urut. Sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya berjalan, dipenggal dengan huruf ataupun kata ber dan jalan. Membentuk, diambil, terbawa, perbuat, dan sebagainya. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satunya unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar.
Contohnya biografi dipenggal dalam kata biografi. Biodata dipenggal dalam kata biodata, dan sebagainya. Singkatan nama dari gelar yang terdiri 2 huruf atau lebih dipenggal dengan contoh bergelar RNG Rangga Waskito, Pujangga Terakhir Keraton Yogyakarta. Nama orang yang kelima, maaf tadi salah, jadi ini yang nomor 4 jadi nomor 5. Nama yang terdiri atas 2 unsur atau lebih, pada akhirnya baris dipanggil di antara unsur-unsurnya. Saya ulangi, nama orang yang terdiri atas 2 unsur ataupun lebih, pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contoh, buku layar terbang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Yang selanjutnya itu kata depan. Apa sih itu kata depan? Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya atau kata pengikutnya. Contohnya, di mana dia sekarang, maka kata di dan mana harus dipisah. Yang selanjutnya yaitu partikel. Apa sih itu partikel? Partikel ialah contohnya yaitu lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang memisah atau mendahulinya. Ulangi, ditulis serangkai dengan kata yang misal mendahulinya. Contohnya, bacalah buku itu dengan baik-baik, maka akan ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahulunya, yaitu kata baca. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Contohnya, jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Dalam contoh ini, malam dan partikel pun dipisah. Jadi partikel punnya itu dipisah dengan kata pendahulunya. Kata pendahulunya itu malam, partikelnya ialah pun. Partikel per yang berarti demi, tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, harga kain itu 50.000 per meter. Dalam kata partikel ini, per dipisah dengan kata meter. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama, orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada unsur singkatan itu. Contohnya, Abdul Haris Nasution disingkat dengan A.H. Nasution. Contohnya lagi yaitu Haji Hamid disingkat dengan H. Hamid. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awalan setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang
ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya yaitu NKRI, yaitu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu singkatan yang terdiri atas huruf awalan. Jadi yang kedua tadi ada singkatan yang terdiri atas huruf awalan setiap kata dalam sebuah lembaga kenegaraan atau pemerintah yang di situ ditulis secara huruf kapital. Nah, yang kedua, singkatan yang terdiri dari huruf awalan seperti kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital dan tanpa titik. Contohnya PT atau perusahaan, man atau madrasah aliyah negeri, SD sekolah dasar dan sebagainya. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, contohnya dan lain-lain, maka diikuti dengan tanda titik. Dan sebagainya diikuti juga dengan tanda titik. DSB diikuti dengan tanda titik. Yang terhormat, YTH diikuti juga dengan tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat-surat, dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya AN, yaitu atas nama, DA dengan alamat, UB untuk beliau, SD sampai dengan. Jadi dalam huruf A, N atau atas nama, maka A diikuti dengan titik, N juga diikuti dengan titik. Yang kelima yaitu lambang kimia, singkatan satuan ukuran takaran, timbangan dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya CU, cm, cm itu tidak diikuti dengan tanda titik. Kilogram, kg itu tidak diikuti dengan tanda titik dan sebagainya. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIX, LAN, BIN, LIPI dan sebagainya. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata tertulis dengan huruf awalan kapital. Contohnya Bulog, maka ditulis dengan huruf B-nya dibesarkan dalam kata Bulog dan sebagainya. Yang ke-8 yaitu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilu, puskesmas, rudal, tilang, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kata dan bilangan. Yang pertama yaitu bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, bilangan atau awalan kalimat ditulis dengan huruf. Selanjutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Yang ketiga yaitu angka yang menunjukkan bilangan besar
dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka yang dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Yang kelima, angka yang dipakai untuk menomori alamat seperti jalan dan lain-lain. Angka yang dipakai untuk menomori bagian kerangka atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Penulisan kata yang mendapat akhiran an dilakukan dengan contoh seribuan, 1950-an, 2000-an, dan lain-lain. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Yang ke-11 yaitu penulisan bilangan dengan berlambangkan angka dan diikuti dengan huruf. Yang ke-12 bilangan yang dilakukan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Yang terakhir yaitu kata gantiku, kaumu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, ku, dan katamu dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya sang raja, maka kata sang dan raja harus dipisah karena kata itu termasuk dalam kata sandang. Baik, itu penjelasan tentang apa sih itu kata, macam-macam kata, penulisan kata yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 3. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca itu ada 15. Yang pertama itu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dan yang keempat dan 5 dibaca sendiri ya. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma itu ada 13. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangnya. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti melainkan dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang lainnya dibaca sendiri ya. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma ada 3. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda titik 2. Tanda titik 2 itu ada 5. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga,
Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, dan seterusnya. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung itu ada 7. 1. Dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keenam yaitu tanda pisah. Tanda pisah ada 3. 1. Dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dibagi menjadi 2. Yang satu, tanda tanya itu dipakai pada akhir kalimat. Yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru tidak dibagi menjadi beberapa ya. Tanda seru itu cuma buat 1, yaitu dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kesembilan yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis ada 2, dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Yang kedua, dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Yang ke-10, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof itu tidak dibagi menjadi beberapa. Itu juga seperti tanda seru, cuman 1, yaitu dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Yang ke-11, tanda petik. Tanda petik ada 3. 1. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang ke-12, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ada 2. 1. Dipakai untuk mengapit yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang ke-13, tanda kurung. Tanda kurung itu ada 4. 1. Dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Yang ke-14, tanda kurung siku. Tanda kurung siku ada 2. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang terakhir yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring itu ada 3. 1. Dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Yang ketiga, tanda garis miring ini dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Sekian dari saya. Kelompok 3 yang berisikan saya sendiri, Dian, sama Ahmad Sayadi. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.